Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Nggak kerasa, ini kita sudah memasuki Ramadan ke-15. Namun aktivitas, kegiatan, bekerja kita harus tetap berjalan. Masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, untuk episode kali ini kita membahas tema yang spesial nih pemirsa. Kalau mamanya nanti biasanya bulan Syawal banyak yang nikah ataupun bulan pernikahan, otomatis banyak yang hamil after dari nikah. Nah, tepat banget. Episode kali ini kita akan membahas tentang apakah orang hamil itu wajib baik untuk berpuasa atau tidak. Let's check it out. Kita tanya ya, coba ya sama tentunya masyarakat Kota Pekalongan yang ada di sini. Ini, halo Mas Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Nih pemirsa, kita kenalan dulu dengan Mas siapa? Wawan. Wejan, Mas Wawan di sini lagi ngapain? Nyiapin materi buat lomba dai. Mau lomba dai pemirsa. Mau lomba dai ya? Enggak. Oh enggak, tapi ada yang lain. ada Cuma yang nyiapin materi. Nyiapin materi aja. Ada sumbangsi gitu. Semoga kalau nanti menang bisa cair gitu ya Mas Amin. Wan ya. Amin. Jangan ucapan terima kasih saja. Tapi masih lumayan ucapan terima kasih terima tidak ada apa-apa gitu kan. Oke, Aziz lagi ngebahas tentang apa ibu hamil itu boleh berpuasa apa tidak gitu. Nah, sebagai Mas Wawan kan ini sudah nikah selama 30 tahun ya kurang lebih ya. 35 tahun, kurang 5 tahun pemirsa. Menurut Mas Wawan nih ya, yang istrinya sudah pernah hamil dan ini anaknya kalau nggak salah udah 3 ya? 4 Mas. 4, oke. Kecil-kecil cabai rawit pemirsa ya, anaknya 4. Menurut Mas Wawan ya, apakah ibu hamil itu boleh berpuasa apa tidak? Boleh. Alasannya? Kalau nutrisi udah tercukupi kan sahurnya itu yang banyak. Sahurnya nutrisinya banyak. tercukupi. Kayak yang dikonsumsi itu bagus gitu ya. Bisa. Tapi kalau mame kan seorang wanita yang sedang hamil itu kan kadang kondisi kehamilannya berbeda-beda. Oh ya. Gitu ya, ada yang kehamilannya itu sensitif, ada yang kehamilannya itu berat dan lain sebagainya. Itu gimana? Boleh juga berpuasa? Ya kan kita periksa dulu ke dokter toh. Kalau Nggak ke dukun ya? Enggak. Kalau Mas Lukman mungkin ke dukun. Oh iya. Gitu ya. Jadi sudut pandangnya Mas Wawan kalau mama ibu hamil itu boleh berpuasa gitu ya. That's it. Di samping Aziz, sekarang sudah ada masyarakat Kota Pekalongan yang hamil juga nih pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Ukhti kan ini sedang hamil ya. Tunjukin dong kehamilannya. Semoga diberikan kelancaran ya persalinannya. Amin. Kemudian nanti ketika lahir anaknya menjadi soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin ya. Kemudian satu lagi, jadi orang yang kaya raya. Banyak duit kayak Aziz ya. Amin ya robbal alamin. Karena kalau nggak banyak duit nggak mungkin gemoy gini Pak. Oke, dengan Kak siapa? Kak Ririn. Kak Ririn ya. Ini kepanjangannya Kak Ririn Dwi Aryani pemirsa. Iya nggak sih? Iya, Oh bener ya, gue ya apa nama lu gila-gilaan ya. Kenal juga ya. Oke, pemirsa, Kak Ririn kan ini lagi hamil ya. Kalau boleh tahu kehamilannya sekarang udah masuk ke berapa ya? Udah 8 bulan. 8 bulan. Berarti Ya. kita ini trimester terakhir ya. Ya. Memasuki semester terakhir, kemudian nanti 1 bulan lagi brojolan gitu Ya. kan ya. Semoga kelancarannya lancar deh gitu ya pemirsa. Kak Ririn, kan kita lagi ngebahas tentang apakah ibu hamil itu wajib untuk berpuasa apa tidak gitu. Ini kan relate ya sama Ya. Kak Ririn karena kehamilan Kak Ririn kan sekarang udah besar ya. Trimester terakhir itu Kak Ririn udah puasa apa enggak? Selama ini sih awalnya saya puasa karena kandungan saya itu lemah, akhirnya tidak dibolehkan puasa oleh dokter. Oke, ya jangan sedih dong, kan saya cuma tanya. Tidak lagi mau curhat, kamu malah sedih jawabannya ya. Kak Ririn sendiri ya, bagaimana sih nutrisi yang harus dipenuhi ketika seorang hamil tersebut diperbolehkan untuk berpuasa gitu? Oh, menurut dokter sih kalau kita berpuasa itu boleh. Nutrisinya yaitu mencukupi makanan yang Dikonsumsi ya, maksudnya yang dapat dikonsumsi oleh bayinya, kemudian ibunya juga gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, disclaimer bahwa memang ketika ibu hamil kan otomatis harus memeriksakan dirinya secara rutin ya. Dan di situ juga pasti dikasih edukasi ya, apalagi memasuki bulan Ramadan seperti ini. Jadi seperti contoh yang sudah dikasih tahu sama Mbak Ririn ini, sebenarnya ada yang diperbolehkan, ada yang juga yang tidak ya. Mungkin yang diperbolehkan kalau mamanya kondisinya itu kuat, kemudian juga harus ibaratnya gimana ya, memenuhi nutrisi yang harus
terus bisa menutup nutrisi dari ibu dan juga janinnya itu tersendiri gitu ya Mbak Ririn ya. Tapi Mbak Ririn penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya tentang strategi puasa bagi orang hamil yang tepat itu seperti apa? Penasaran kan? Penasaran. Langsung aja yuk kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, Check it out. Dari segi syariah, bahwa ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Namun demikian diberikan keringanan bagi orang yang sakit, kemudian bagi orang yang dalam perjalanan, serta bagi orang yang merasa berat untuk melaksanakannya. Nah, dari segi ataupun tinjauan syariah, ada dua pendapat yang menyatakan bahwa ibu hamil termasuk dalam kategori sakit, namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ibu hamil dalam kondisi tidak sakit. Pendapat yang menyatakan bahwa ibu hamil itu merupakan suatu kondisi yang bukan termasuk dalam kategori orang sakit, karena setiap ibu hamil tentunya dia senantiasa berharap bisa menjalankan proses kehamilannya secara baik ya. Tentunya ibu hamil bukan berarti dia berkeinginan untuk sembuh dari suatu penyakit. Tetapi yang ada mereka senantiasa berharap untuk bisa melewati masa kehamilan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dari pandangan ataupun pendapat yang menyatakan bahwa ibu hamil termasuk dalam kategori sakit, karena di sini dalam perjalanan kehamilannya terkadang ibu bisa mengalami suatu kondisi sakit. Misalkan pada saat dia akan menghadapi proses persalinan. Nah, selain itu, selain pada saat melalui proses persalinan, dalam perjalanannya pun terkadang ibu hamil akan mengalami kejadian sakit ataupun komplikasi di dalam kehamilan, sehingga secara tinjauan syariah ada pendapat ulama yang menyatakan ibu hamil dalam kondisi atau termasuk dalam kategori orang sakit. Dalam tinjauan syariah yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa setiap ibu hamil ataupun sebuah proses kehamilan tentunya akan menghasilkan sebuah generasi ataupun penerus bangsa, yang mana yang biasa disebut sebagai khalifah di muka bumi. Tentunya dalam proses kehamilan di sini hal penting haruslah dipersiapkan. Dalam hal ini, nutrisi sangatlah penting bagi ibu hamil. Kaitannya dalam ataupun berhubungan dengan momen puasa, di sini nutrisi harus diperhatikan ketika ibu hamil ingin melaksanakan puasa. Tentunya dalam syariah agama pun mengharuskan untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan nutrisi yang diperlukan selama dia menjalankan puasanya, sehingga harapannya dari pandangan ataupun tinjauan syariah bahwa ibu hamil tetap untuk menjaga kehamilannya dengan memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk mewujudkan ataupun mencetak generasi penerus bangsa sebagai khalifah yang tentunya baik untuk masa depan selanjutnya. Dilihat dari tinjauan medis untuk ibu hamil yang berpuasa, tadi ketika secara tinjauan agama ibu hamil ada dua pendapat yang mengkategorikan dapat tergolong dalam ibu hamil itu masuk kategori sehat ataupun sakit. Secara tinjauan medis, berdasarkan definisi dari WHO, kita ketahui bahwa yang disebut sakit itu terjadinya ketidakseimbangan antara organ ataupun secara fisik, batiniah maupun juga sosial emosionalnya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, di sini tentunya ketika kita merujuk dari definisi arti sehat ataupun sakit,
maka dapat disebut bahwa ibu hamil tidak mengalami kejadian sakit. Mungkin selama kehamilan dia akan mengalami perubahan metabolisme tubuh, tetapi tidak termasuk dalam kategori sakit. Akan tetapi di sini merupakan proses adaptasi terhadap kehamilannya. Di sini banyak sekali hormon yang mempengaruhi kehamilan, sehingga terkadang saat kehamilan ibu mengalami keluhan seperti mual muntah, kemudian malas makan, ya, kemudian juga mungkin ada keluhan lain yang bisa menyebabkan ibu menjadi kurang sehat. Pemirsa, sekarang Aziz sudah masuk ke MCR Room, wes, Master Control Room, di mana tempat ini sebelum tayangan Batik TV tayang di Batik TV harus dikontrol terlebih dahulu apakah sudah benar sesuai dengan SOP ataupun standar operasional dari Batik TV itu tersendiri. Dan di samping Aziz sekarang sudah ada koordinatornya. Ini keren pemirsa, dari awal peletakan batu pertama sampai dengan sekarang jadi koordinator nggak pernah lengser. Dia kayaknya pakai dukun dari Batak sama Kaligung. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Koordinator. Alhamdulillah, kemarin baru ulang tahun pemirsa, kita ucapkan terlebih dahulu. Katanya di off-nya harus dirayakan di Musrembang gitu, tapi dikasih surprise nggak memungkinkan di sana. Kita rayakan di Narasehat. Happy birthday to you. Ini acara apa? Tayangnya kapan? Ini acara Narasehat saja pemirsa ya. Oke, Mas Singgi ya. Tadi udah kenalan belum sih? Sudah. Udah ya. Udah dianggap udah aja pemirsa ya. Ini Mas Singgi di sini lagi ngapain? Ini lagi ngontrol siaran karena Enggak bohong, nonton YouTube loh pemirsa. Nonton YouTube. Nonton YouTube. Ini kan gayanya kayak gini. Ini gimana nih Pak Arif? ini lagi SP dong. konten. Ini orang paling terlucu sekantor pemirsa, dan nggak ada yang benci sama dia pemirsa. Saya heran. Saya harus oh itu ya kameramen ya. Malah spill lagi. Oke, kita kembali lagi ke tema. Masih kita lagi ngebahas tentang apakah ibu hamil itu wajib atau disarankan untuk berpuasa apa tidak gitu ya. Sudah pernah hamil kan? Alhamdulillah belum. Ya tidak akan pernah. Dia kan laki-laki, tapi kalau mamanya agak senja dikit agak lumayan. Lumayan. Oke, Mas Singgi ya. Mas Singgi ini mungkin bisa jadi bekal untuk nanti calon istrinya ya. Katanya kan insya Allah besar nanti mau nikah ya. Insya Allah. Nggak tahu sama siapanya. Itu kalau menurut Mas Singgi nih ya, orang hamil yang disarankan atau yang tidak disarankan untuk berpuasa itu yang kondisinya seperti apa sih menurut sudut pandangnya Mas Singgi? Kalau Gila! emang gitu sih harusnya seperti itu. Gimana menurut Mas Singgi? Kalau setauku ya, ibu hamil yang boleh berpuasa itu yang kayak misalnya yang kandungannya memang kuat. Kuat ya. Terus mungkin bisa ngasih nutrisi untuk didik bayinya cukup nutrisi. Dan untuk ibunya sendiri gitu ya. Jadi dua gitu. Kemudian ada lagi mungkin Tapi itu aja sih. itu ya, luar biasa nih Mas Singgi ya, walaupun beliau belum berkeluarga, kemudian juga belum pernah hamil, tapi tahu gitu ya kiat-kiat karena dia nyontoh pemirsa. Ada jawabannya. Iya, jawabannya. Terus lagi mayan lucu ya. Nah lagi nih pemirsa. Satu lagi pertanyaan buat Mas Singgi, jangan susah-susah. Menurut Mas Singgi nih ya, memasuki trimester terakhir 9 bulan gitu, kemudian kan kandungan sudah membesar, itu biasanya banyak hal-hal yang dirasakan sama ibu hamil ya. Banyak rekomendasi dari dokter ataupun posyandu, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi secara nutrisi, kemudian juga mindset agar bayi tersebut lahir dengan tenang dan ibaratnya apa ya, selamat gitu. Coba dong jelaskan rumusan untuk tentunya agar kandungan tersebut tetap sehat, kemudian juga ibunya juga tetap selamat saat melahirkan, dan pesan untuk Mas Singgi sendiri untuk ibu hamil memasuki trimester terakhir.
Kok aku kayak dokter ya? Kayak bukan warga biasa ini. Sengaja otaknya dipelesetkan yang sulit Di dinkesnya. mukanya langsung berubah jadi Cibi Maroko-chan. Bukan itu pemirsa, ini sengaja ngerjain koordinator. Karena saya juga Nggak. dinkes ya. Lucu ya pemirsa ya. Ini pertanyaannya yang benar Mas Inge. Tapi menurut Mas Inge ya, ibu hamil itu wajib puasa nggak sih Mas Inge? Kalau setahu sih nggak wajib. Itu kembali lagi asal kuat, terus mampu ngasih nutrisi buat dari bayinya sih nggak apa-apa. It's okay gitu ya. It's okay. Tapi ini Mas Inge kan posisinya kan sebagai laki-laki ya, ataupun calon bapak gitu. Support yang tepat ketika ya mungkin dari pihak dokter merekomendasikan istri Mas Inge itu ataupun orang hamil tersebut untuk berpuasa, support yang akan Mas Inge lakukan apa Mas? Jaga mood kayaknya. Jaga mood ya, Iya, kayak itu ngaruh. harus jadi badut Iya. only time Lebih overtime. extra jaganya beda dengan kalau nggak puasa. Nggak puasa gitu. Satu contoh jaga mood seperti apa nih yang akan Mas Inge Jangan lakukan? bikin jengkel lah, Jangan bikin jengkel. kayaknya manut aja. Manut aja mungkin kalau umpamanya sebelum makan biar nggak marah dicuci dulu piringnya, mau makan dicuci Diambilin dulu. nasi, biasanya kita yang diambilin nasi, kita yang Nah, bikin itu yang ngambilin nasi, kemudian habis itu dipopoin ke mukanya. Enggak. Berantakan dong. Mas Inge ternyata kita semakin kesana semakin kesini. Gimana kalau kita lihat aja penjelasan dari ahlinya, setuju? Oke, siap. Kita lihat ke kamera sana, kemudian kita bilang bersama-sama check it out. Oke, 3, 2, 1, check it out. Ketika ibu hamil memutuskan untuk berpuasa, tentunya secara medis dia dalam kondisi yang sehat, ya normal. Dalam hal ini tidak ada komplikasi yang menyertai kehamilannya, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika ibu hamil ini berpuasa, kita melihat dari usia kehamilan, ya. Kenapa usia kehamilan juga menjadi pertimbangan untuk ibu berpuasa? Ketika usia kehamilan trimester 1, kebutuhan akan nutrisi tentunya berbeda dengan ibu hamil ketika dia memasuki usia trimester kedua ataupun trimester ketiga. Kebutuhan akan nutrisi di trimester pertama tentunya tidak sebesar seperti kebutuhan nutrisi pada trimester kedua ataupun ketiga. Namun pada di trimester pertama, keluhan ibu hamil yang mana di trimester pertama ini terjadi adaptasi antara tubuh ibu dengan hormon yang dihasilkan oleh tubuh ibu maupun janin, sehingga terkadang keluhan ibu itu akan memperberat di trimester pertama. Sehingga ketika memang keluhan di trimester pertama yang mana sampai usia 14 minggu itu juga terjadi proses organogenesis, yang mana proses organogenesis ini merupakan proses untuk pembentukan sebuah organ, sehingga harapannya kebutuhan akan nutrisi di trimester pertama pun haruslah dipenuhi, sehingga kebutuhan akan nutrisi untuk organogenesis di trimester pertama ini jangan sampai tidak ataupun tidak memenuhi. Nah, ketika berpuasa di trimester pertama, ketika ibu hamil masih mengalami keluhan mual dan muntah yang sangat berat, yang mana keluhan mual dan muntah itu juga dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, di sini ada pertimbangan. Kalau memang ibu merasa berat ataupun dampak dari keluhan yang mana menyebabkan dehidrasi tadi, maka pilihan untuk berpuasa perlu dipertimbangkan. Kemudian di trimester kedua, yang mana proses pertumbuhan janin semakin besar, tentunya kebutuhan nutrisi untuk janin pun akan meningkat. Nah, ibu akan merasa sering lapar. Nah, ketika di bulan puasa, apabila asupan akan nutrisi itu tidak ataupun kurang terpenuhi, maka ibu bisa menyebabkan kurang kalori atau biasa disebut dengan hipoglikemi. Nah, ketika proses hipoglikemi atau kekurangan kalori ini
ketika ibu dipaksakan untuk berpuasa, maka akan tentunya berdampak yang kurang baik, baik untuk ibu sendiri maupun juga untuk janinnya. Nah, apalagi di trimester ketiga, ketika kebutuhan akan nutrisi ibu sangat tinggi, yang mana di trimester ketiga ini juga ibu harus sudah mempersiapkan terutamanya untuk perencanaan persalinan, sehingga harapannya ibu harus menjadi sehat, bugar dan kuat, dengan harapan bisa melewati ataupun nantinya bisa menjalankan proses persalinan dengan sehat dan lancar. Jangan sampai karena ketidakpemenuhan nutrisi yang diakibatkan karena ibu dipaksakan untuk berpuasa, akhirnya ibu bisa mengalami kejadian kurang kalori ataupun juga anemia pada ibu hamil yang nantinya bisa berdampak kepada proses persalinannya. Yang perlu digarisbawahi di sini, ketika kondisi ibu sehat, baik secara fisik maupun secara pemeriksaan dari petugas kesehatan, baik itu bidan maupun dokter, dan ibu yakin dan mampu untuk berpuasa, silahkan. Tetapi ketika keluhan yang dialami ibu itu memperberat kondisi kesehatan ibu maupun janinnya, maka perlulah dipertimbangkan untuk ibu hamil berpuasa. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, baik dari tinjauan agama, seorang ibu hamil diberikan kelonggaran ataupun keleluasaan untuk boleh dan tidak boleh untuk berpuasa. Yang perlu diperhatikan ketika ibu hamil itu berpuasa, ya, nutrisi ataupun kebutuhan akan makan harus terpenuhi, baik untuk kebutuhan ibu hamil maupun ibu itu sendiri maupun janin yang ada di kandungan. Okay? Ketika ibu hamil itu tidak berpuasa, kebutuhan kalorinya bisa terpenuhi dengan ibu makan 3 kali ataupun lebih, ya, yang mana sesuai dengan kebutuhan kalori yang harus dipenuhi. Ketika berpuasa, kebiasaan, ya, karena puasa itu makan yang tadinya 3 kali bisa hanya 2 kali. Nah, di sini ketika ibu berpuasa haruslah tetap diperhatikan kebutuhan akan nutrisi dan kalorinya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan yaitu ibu harus makan dengan gizi yang seimbang, ya. Gizi seimbang di sini tentunya baik dari jumlah maupun kualitasnya harus diperhatikan. Ibu lebih memberikan ataupun makan dengan menu yang variatif. Jadi kalau bisa kebutuhan akan buah, sayur, ya, kebutuhan vitamin, karbohidrat, proteinnya haruslah dipertimbangkan. Jangan sampai ketika ibu hamil berpuasa dia sudah bukannya hanya sedikit, kemudian juga dia tidak mau sahur, ya. Mungkin untuk ibunya sendiri dia merasa masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi yang perlu diperhatikan di sini kebutuhan janin di dalam kandungan itu tentunya dia peroleh dari siapa lagi kalau bukan dari ibunya, ya. Makanya kebutuhan nutrisi pada ibu hamil tetap harus dipenuhi, makan harus diperhatikan, ya. Kuantitas maupun kualitas selama berpuasa harus tetap sama seperti tidak berpuasa dengan gizi yang seimbang. Untuk strategi berpuasa dalam ibu hamil, ya, tentunya ketika ibu memutuskan untuk berpuasa, ya, jauh-jauh hari mungkin bisa dipersiapkan 1 bulan sebelumnya. Ibu harus makan yang mengandung kebutuhan kalori, karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, kebutuhan mineralnya itu haruslah terpenuhi, sehingga cadangan akan kalori
karbohidrat ya yang diperlukan di tubuh itu sudah ada ya. Jangan sampai ibu selama hamil ini mengalami kurang energi kronis yang mana akan berdampak kepada pertumbuhan janin dan juga kesehatan ibu itu sendiri ya. Kemudian kita berpuasa ya harus memperhatikan makan ya. Strateginya itu ketika tidak berpuasa biasanya makan bisa tepat ya, pagi, siang, dan sore. Tetapi ketika puasa hanya dijadwalkan ada sahur dan buka. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita harus membagi ya waktu untuk mengatur nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ibu ya. Di sini 2 kali makan ataupun snack kecil, kemudian 2 kali makan besar. Nah, ketika berbuka puasa kurangi makanan yang terlalu manis. Kenapa? Karena ketika ibu terlalu makan banyak manis, maka ibu akan merasa kenyang. Ketika ibu sudah makan takjil yang manis, sudah kenyang, akhirnya ibu lupa untuk makan yang besar atau makan lengkap. Kemudian ketika sudah kenyang, habis ataupun malam, ya tentu dia akan lupa juga. Karena sudah kenyang dia tidak akan ngemil lagi. Nah ini kemudian ketika sahur pun dia akan makannya lebih sedikit. Makanya strateginya 2 kali snack ringan dan 2 kali makan besar tetap dilaksanakan ketika ibu berpuasa. Kurangi manis ya, kurangi konsumsi teh maupun kopi karena teh ataupun kopi ini akan menghambat penyerapan zat besi yang mana ibu hamil sangat membutuhkan sekali kebutuhan zat besi. Ketika kebutuhan zat besi ibu tidak tercukupi, ibu akan dapat mengalami anemia. Anemia pada kehamilan akan berdampak ke persalinan dan akan berpengaruh kepada proses persalinan selanjutnya. Ya, di sini kami memberikan pesan kepada ibu-ibu yang ingin tetap menjalankan puasa ataupun juga masih ada keraguan apakah saya boleh ataupun tidak berpuasa ya. Di sini bagi ibu yang ingin berpuasa tentunya pastikan dulu dia dalam keadaan sehat tanpa adanya penyakit ataupun penyerta di dalam kehamilannya. Tentunya sudah melalui konsultasi dengan petugas kesehatan baik oleh bidan maupun dokter yang ada di wilayah setempat ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika ibu dalam kategori status gizi kurang atau yang biasa disebut dengan kurang energi kronis, ini juga perlu dipertimbangkan untuk dia apakah boleh ataupun tidak untuk berpuasa, karena nutrisi sangatlah penting untuk membentuk ataupun mencetak generasi bangsa ya. Harapannya ketika ibu dalam kondisi yang kurang ataupun masuk dalam kategori kurang energi ataupun gizi kurang, ini tentunya akan memberikan dampak yang kurang bagus ketika ibu dipaksakan untuk tetap berpuasa ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kondisi janin ya. Ketika janin yang ada di dalam kandungan itu memang dalam kategori IUGR ataupun keterlambatan perkembangan, yang mana janin di dalam kandungan itu membutuhkan asupan nutrisi yang lebih dari ibu. Ketika ibu dipaksakan untuk berpuasa, tentunya ini akan berdampak kurang baik untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Okay? Nah, di sini poin pentingnya pastikan ibu dalam keadaan sehat dan tentunya
sudah melalui konsultasi oleh petugas kesehatan, ya baik melalui bidan maupun dokter, ketika akan memutuskan untuk melakukan ataupun menjalankan ibadah puasa ya. Karena baik dari tinjauan aspek agama ataupun syariah serta aspek medis, bahwa ibu hamil ini bisa yang tadinya normal ataupun dalam kondisi baik-baik saja, tetapi dalam perjalanannya bisa menyebabkan kejadian ataupun komplikasi baik yang dapat dialami oleh ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan. Kebutuhan akan nutrisi, pentingnya asupan nutrisi yang baik sangatlah penting untuk pertumbuhan buah hati bunda semua. Harapannya ke depan tentunya kita semua, khususnya warga Kota Pekalongan, ingin mencetak generasi penerus Kota Pekalongan yang baik, bebas dari stunting, yang kreatif, tidak memberikan beban kepada keluarga maupun pemerintah Kota Pekalongan. Pesan kami, tetaplah menjaga kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, senantiasa terhubung dengan petugas kesehatan, dan jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisi ibu, karena sesungguhnya nutrisi janin diperoleh dari apa yang ibu berikan melalui asupan makanan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.